Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah thumma amma ba'd. Taib. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita dari kajian tafsir. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian tafsir dari surat Al-Mutaffifin. Kita masuk pada ayat yang pertama insyaallah. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu curang dalam takaran dan timbangan. Di ayat ini Allah SWT nyatakan wailun, celakalah. Kata wail yang bermakna celaka, ada dua pendapat menurut para ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa wail di sini adalah nama lembah di neraka jahanam bernama lembah wail. Ada riwayat yang menyatakan seperti ini, dan ulama yang lainnya sebagainya menyatakan bahwa riwayat itu adalah lemah. Adapun pendapat yang kedua bahwa wail itu dikembalikan kepada uslub bahasa Arab. Sehingga wail artinya adalah celaka, binasa. Dan pendapat yang kedua adalah lebih kuat ditinjau dari sisi bahasa. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Sehingga di dalam ayat ini terdapat bentuk ancaman. Ya, dan ancaman ini menimbulkan kesan lebih mengerikan karena dia tidak mengetahui kecelakaan dan kebinasaan apa yang akan menimpanya. Orang-orang yang curang tidak tahu kecelakaan apa dan kebinasaan apa yang akan menimpa dirinya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala bentuk kecelakaan apa yang pantas didapatkan oleh orang-orang yang curang tersebut. Adapun lil mutaffifin yang bermakna untuk orang-orang yang curang, al-mutaffifin ini asalnya al-mutaffifun, diambil dari kata at-tatfif. At-tatfif ini adalah bentuk masdarnya dari kata at-tufaf yang artinya adalah ukuran panjang dari segenggam tangan, sehingga mana at-tufaf adalah sedikit tambahan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah juga mengatakan di dalam tafsir At-Tabari, wa aslu dzalika minasyai'i at-tafif wa huwa al-qalil, dan asal hal ini dari sesuatu yang at-tafif adalah al-qalil, yaitu sesuatu yang sedikit. Jadi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama ini mencela orang-orang yang melakukan pengurangan dalam timbangan dan takaran. Walaupun pengurangannya sangat sedikit. Dan memang biasanya pedagang itu mengurangi ya sedikit saja sehingga tidak kentara. Ya, misalnya seorang menimbang 1 kilo, dibikin 1 kilonya tidak anget. Ya mungkin ya seolah-olah sudah pas, sudah sama, padahal tidak. Atau terkadang diberi ya beban tambahan di sisi daun timbangan yang lain, sehingga ya ketika ditimbang ya bahan makanan tersebut misalnya, itu seolah-olah sudah pas, padahal ternyata kurang. Kenapa? Karena berat sebelah. Sisi timbangan yang lain sudah diberi beban tambahan berupa batu misalnya, atau berupa ya ukuran yang lain, misalnya ditambahin 1/4 ya, atau setengah on, atau 1 on gitu ya, atau setengah on. Nah, dan ini sesuatu yang samar ya, karena menguranginya sedikit ya, maka sulit untuk diketahui. Karena kalau menguranginya banyak pasti akan kentara kan, maka mereka kurangi sedikit-sedikit ya. Yang harusnya 1 kilo cukup 9 kilo setengah on misalnya. 9 on setengah, yang harusnya 1 kilo 9 on setengah.
atau 9 on atau 1 kilo kurang seperempat misalnya, kurang seperempat on. Ya, intinya sedikit. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian di ayat yang kedua menyatakan alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang curang itu adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Di ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, ini curang. Giliran dia beli ke orang lain minta dipenuhi, giliran dia jual ke orang lain dia kurangi, ya. Ini kecurangan. Para ulama menyebutkan bahwasanya perbuatan curang seperti ini adalah satu perkara yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia dan dianggap remeh, dianggap sepele oleh sebagian orang. Dan ternyata mengurangi timbangan ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan. Sebab gara-gara perkara seperti ini, ya, satu umat pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kaum Madyan. Kaum Madyan ini adalah umatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Allah sebutkan kisahnya dalam surat Hud ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan lihatlah kepada penduduk Madyan. Kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka yaitu Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Syuaib mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Sungguh aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yang makmur. Artinya sudah makmur, tidak perlu lagi mengurangi timbangan. Dan sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, yaitu azab di hari kiamat. Maka satu perkara yang dianggap sepele oleh sebagian orang, mengurangi timbangan sedikit-sedikit, ternyata ini adalah perkara yang berat. Perkara yang fatal, bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjadi sebab diturunkannya azab kepada suatu kaum adalah karena pembangkangan mereka, yaitu kaum Madyan tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jemaah sekalian, hendaknya setiap kita, kalau kita mau menakar, menimbang, sempurnakan timbangan tersebut. Jangan dikurangi. Ya, lebihin sedikit itu boleh, tapi kurangi jangan. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surat Al-Isra ayat 35, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakan takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, karena itu jemaah sekalian, kebanyakan penduduk Madinah itu, ya, mereka menggunakan takaran. Kenapa? Karena mayoritas pekerjaan mereka pengumpul, ya kan? Apabila mereka menjual kurma, mereka menggunakan ukuran sok, di mana ukuran itu adalah ukuran volume. Adapun penduduk Mekah, kebanyakan mereka menggunakan timbangan karena kebanyakan mereka adalah para pedagang. Seperti menjual emas, menjual perak, ditimbang. Kedua-duanya takaran atau timbangan tidak boleh dikurangi, harus disempurnakan. Ya. Kalau dikurangi maka inilah yang disebut dengan kecurangan. Dan orang-orang yang curang mereka akan celaka, binasa. Nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyah. Maka suatu hal yang sangat disayangkan, karena ternyata apa? Praktik mengurangi timbangan, mengurangi takaran, ini suatu praktek yang sampai sekarang masih sering dijumpai. Tidak berubah-berubahnya, turun menurun. Ya, ada saja yang melakukan kecurangan seperti itu. Terutama para syarikat-syarikat, perusahaan-perusahaan besar, penjual-penjual dalam jumlah besar. Terkadang orang miskin terpaksa membeli, ya, dari mereka, padahal mereka tahu timbangannya kurang. Tertulis misalnya di kantong beras 50 kilo. Ternyata ketika ditimbang hanya 49 kilo. Dikurangi 1 kilo. Ya, kurang 1 kilo dianggap sepele oleh penjualnya. Di sisi Allah itu hitungannya besar.
Praktek yang seperti ini berbahaya. Diancam oleh Allah Ta'ala dengan kebinasaan, kehancuran. Apalah keuntungan sedikit di dunia kalau kemudian di akhirat mendapatkan siksa, ya, yang sangat dahsyat. Siksa yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Karena itu jemaah sekalian, para ulama menyebutkan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, ini ya sebagai bentuk contoh, bukan batasan. Artinya apa? Bisa dikiaskan dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Ketika misalnya menilai orang lain, ketika seorang membenci orang lain, maka dia hanya sebutkan keburukan-keburukannya tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Orang yang seperti ini takarannya tidak benar. Ya. Padahal ini apa? Berkaitan dengan harga diri orang lain. Berkaitan dengan kehormatan orang lain, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengaitkan dengan orang yang ya dia hanya bisa menuntut saja tapi tidak mau dituntut. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela ya orang-orang yang seperti ini. Kalau membeli ingin disempurnakan timbangannya, kalau menjual dikurangi timbangannya. Nah, jadi apa yang berkaitan dengan hak dia tuntut, tapi kalau berkaitan dengan hak orang lain dia tidak mau dituntut, dia anggap sepele, anggap remeh. Sehingga apa? Setiap orang yang ingin haknya dipenuhi, ya, dia hanya ingin haknya dipenuhi, tapi dia tidak mau memenuhi hak orang lain. Sampai pun dalam permasalahan misalnya apa? Keluarga. Seorang suami selalu menuntut istrinya agar menjadi istri yang solehah, taat kepadanya, tidak boleh membantah. Tapi berkaitan dengan hak istri dia abaikan, dia lalai. Suami tidak pernah bantu istrinya mengurus rumah, tidak pernah bantu istrinya mencuci pakaian, tidak pernah membantu istrinya memasak, tidak ada waktu untuk istrinya. Padahal istrinya juga butuh perhatian, istrinya juga butuh belayan, sentuhan. Ya. Suaminya tidak pernah mempedulikannya. Ya. Maka ini perbuatan yang dicela dalam agama. Masuk dalam ayat ini curang. Ingin dipenuhi haknya, tidak mau memenuhi hak orang lain. Ya. Makanya Nabi SAW berpesan, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikan yang punya hak-haknya. Ya. Nah, termasuk hubungan antara rakyat dengan pimpinan. Ya, antara rakyat dengan umara, dengan pemimpin. Ya, banyak dijumpai rakyat selalu menuntut haknya dipenuhi oleh pemerintah, tapi kewajibannya sebagai rakyat tidak dia perhatikan. Dia selalu melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Demikian pula sebaliknya, bisa jadi pemerintah selalu menuntut haknya kepada rakyat, mewajibkan kepada rakyat untuk bayar ini, bayar itu, tapi pemerintah tidak memenuhi hak-hak rakyat, tidak memenuhi kesejahteraan rakyat. Ini juga ketimpangan. Pemerintah harus adil kepada rakyat, rakyat juga harus adil pada pemerintah. Nah, dan terjadi juga pada sebagian kasus misalnya para pekerja, mereka mencuri-curi waktunya, ya, mereka datang terlambat, kemudian pulang lebih awal, di waktu kerja mereka tidak bekerja secara maksimal. Tapi giliran saat gajian mereka menuntut agar gajinya dipenuhi secara sempurna, maka tentunya ini sesuatu yang tidak adil. Karena itu jamaah sekalian, hendaklah kita ya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memperhatikan keadilan. I'dilu, ya. Huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, ya. Fa innahu aqrabu littaqwa, karena keadilan ini lebih dekat kepada ketakwaan, ya. Hendaklah kita adil antara hak dan kewajiban, tunaikan. Jangan selalu menuntut hak tapi kita tidak pernah melakukan kewajiban kita. Ya. Maka jangan kemudian kita curang. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini bisa kami sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.